dok, dengan tidak memiliki membran inti. Perbedaannya dengan eukariot. Sedangkan eukariot itu memiliki membran inti. Terima kasih, dok. Oke. Jadi terima kasih Kayla untuk jawabannya. Sebetulnya basic difference dari eukariot dan prokariot memang terletak di ada tidaknya membran inti, ya. Yang satunya ada nukleus, yang satunya nggak ada. Terus kenapa sih kita perlu tahu bahwa oh ini adalah ciri-ciri sel atau ciri-ciri dari organisme prokariot, yang ini adalah ciri-ciri organisme eukariot. Karena seperti yang sudah saya bahas di kuliah saya sebelumnya, bahwa setiap makhluk hidup itu ada satu kesamaannya yang menyamakan kita, baik itu dengan tanaman, dengan hewan, adalah three letter words, DNA. We all share the same DNA. Yang berarti semua film-film yang mengedepankan tentang hybrid creatures itu menjadi mungkin. Genetically engineered organism itu juga menjadi sangat mungkin. Yang paling saya ingat itu kalau misalnya kemarin ada sempat film salah satu saganya dari Jurassic World, ada yang Indominus Rex ya, yang perpaduan antara DNA Tyrannosaurus atau raptor dengan DNA spesies katak Brazilian atau apa saya lupa. Those things are made possible because we all share the same DNA. Hanya saja, begitu kita mencoba untuk menggabungkan, mengkombinasi DNA dari dua organisme atau dua spesies yang berbeda, we need to know exactly the differences. Maka dari itu, kita perlu mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu, beda dari gen eukariot dan beda dari gen prokariot. So, prokaryotes, eukaryotes nanti akan kita bahas perbedaannya dari 3 aspek aja. Dari aspek kromosom, DNA, dan gen. Karena ini adalah unit atau materi yang sangat berperan penting dalam proses pewarisan karakteristik atau sifat. Jadi contoh yang Kayla sebutkan adalah archaic bacteria as an example of prokaryote. Kalau seandainya kita lihat beberapa kingdom di dunia ini, kalau Archaebacteria seperti yang Kayla bilang tadi, jelas ini adalah prokariot. Namanya Kayla ini namanya sama kayak nama apa? VTuber. Kalau ada yang suka juga ngeliat yang Hololive, saya nggak terlalu tahu tentang VTuber, tapi keponakan saya suka, so nama Kayla salah satu VTuber yang juga ngetop katanya sekarang. Kalau Eubacteria itu prokariot. Kalau Protista, menurut kalian pro atau eu? Eukariotik. Good. Kalau fungi? Eukariotik. Eukariotik. Plantae jelas eukariot, Animalia jelas eukariot. Kalau virus masuk kemana? Tidak termasuk eukariotik dan prokariotik karena bukan hidup. Good. Jadi virus secara konsensus memang dianggap bukan organisme makhluk hidup karena dia nggak bisa bereplikasi on its own. Dia butuh host atau butuh inang. Sehingga virus tidak termasuk ke dalam baik eukariot ataupun prokariot. Padahal sebetulnya virus juga penting untuk dipelajari ya, karena kalau kalian ketahui untuk terapi gen saat ini, pembawa gen yang sudah di otak-atik, sudah dipersiapkan sedemikian rupa adalah umumnya virus. Oke, kita masuk ke dalam perbedaan pertama, perbedaan antara prokariot dan eukariot dari segi kromosom. Ini paling mudah banget, kita cukup melihat dari gambarnya aja. Kalau dari gambar, udah jelas terlihat. Untuk kromosom dari organisme di sisi kiri ini, dia nggak ada wadahnya. Langsung misalnya kayak dalam tas, langsung dicemplungin pena. Sementara ada anak yang bawa tas, tapi dia bawa kotak pensil. Penanya masuk kotak pensil.
Nah, organisme yang tidak ada inti sel ini jelas adalah organisme yang lebih sederhana, yaitu prokaryotik sel. Yang sebelah sini sudah ada inti sel adalah eukaryotik sel. Dari skema sederhana ini juga bisa kita lihat bahwa kesamaannya pasti masing-masing ada kromosom, masing-masing ada DNA. Tapi dalam pengemasannya, satu dikemas di dalam inti sel dengan lebih rapi, satu tidak. Dan yang satu adalah hanya ada naked DNA. DNA-nya hanya polos aja, untayan-untayan ATGC tanpa ada keterikatan dengan molekul ataupun protein. Di eukaryotik sel, baik itu di manusia, baik itu di tanaman, baik itu di hewan, DNA yang kita bawa tidak hanya DNA yang polos atau tidak hanya basa nukleotida, fosfat, dan pentosa. Tapi DNA-nya mengalami keterikatan dengan protein. Contoh yang paling mudah adalah protein histones. Nanti ketika kalian belajar ekspresi gen atau ketika kalian nanti sudah belajar ekspresi gen, kalian akan tahu bahwa tingkat ekspresivitas suatu gen akan sangat dipengaruhi dari bagaimana erat atau tidaknya ikatan protein histon dan DNA. Contohnya kalau misalnya kalian punya suatu pintu kamar kalian kunci dengan tidak hanya kunci manual, ada kunci slot. Pintu yang seperti itu tidak bisa diakses, tidak bisa dibuka. Tapi kalau pintu kalian nggak dikunci dengan kunci manual, nggak ada gembok, nggak ada slot, it will be easily open. Nah, kalau gen kan udah kita sepakat ya adalah segmen DNA. Nah, kalau gen itu terdiri dari susunan DNA yang dililit dengan kuatnya sehingga tertutup semua bagian DNA oleh protein histon, menjadi tidak bisa diakses oleh protein-protein transcription factor. Akibatnya, ekspresi gen akan terhambat, bisa-bisa tidak diekspresikan. Sementara kalau yang lilitan histonnya longgar, menjadi accessible oleh transcription factor atau protein lainnya, dan akibatnya ekspresi gennya bisa diekspresikan. Sementara untuk prokaryotik sel, untuk ekspresi gen atau central dogmanya, mereka tidak akan tergantung dari seberapa kuat, seberapa banyak lilitan dari protein histon. Karena DNA-nya kembali lagi seperti yang saya jelaskan, naked, tidak ada embel-embel sama sekali. Jadi dia adalah bare DNA. Kalau kita buat tabulasi, perbedaan pertama dari aspek kromosom untuk sel prokariot, lokasinya kromosom di sitoplasma, tidak ada inti sel. Sementara eukariot jelas ada di nukleus. Lalu dari bentuk sendiri, kalau tadi dari gambar sebelumnya terlihat kayaknya sama aja nih, kayak sirkular-sirkular sama mengeriung istilahnya ya. Tapi ternyata kalau di eukariot, dia bukan sirkular, bukan dia berbentuk gulungan-gulungan. Tapi kromosom manusia itu kalau kita uraikan adalah benang. It's a thread. Hanya saja benangnya berpilin sehingga menyebabkan tampak seperti lingkaran. Kalau seandainya kromosom di dalam tubuh kita ini tidak dibentuk sedemikian rupa atau tidak dipilinkan oleh Tuhan, kalau diuraikan, panjangnya bisa mencapai, kalau saya nggak salah itu kurang lebih bisa 6.000 kali dari bumi sampai ke bulan bolak-balik. Sepanjang itu dan sebanyak itu jumlah untayan DNA yang memadat menjadi kromosom di dalam tubuh kita. Berarti nanti akan ada konsekuensi dalam packaging atau pengemasan. Dari jumlah sendiri untuk sel-sel prokariot, jumlah kromosomnya, ada yang tahu berapa? Apakah sama kayak kita? Kalau kita kan tadi yang seperti kalian bahas, pada satu tutorial ada 23 pasang atau 46
buah, yang berarti dia adalah diploid atau kromosomnya ada banyak nih. Sementara kalau prokariot dilihat dari tingkat kesederhanaan strukturnya, jelas bahwa dia hanya memiliki satu kromosom. Dan isinya kromosom tersebut seperti di skema sebelumnya jelas hanya DNA, sementara kalau eukariot dia berikatan dengan protein lain yaitu histon. Di mana DNA dan histon protein itu kompleks dari kedua hal tersebut, gabungan dari kedua hal tersebut, kita kenal dengan istilah kromatin. Lalu, tadi saya bilang bahwa kalau dalam diri manusia, jumlah DNA kita ini, atau panjang DNA kita ini, sangat-sangat luar biasa, panjang dan luas, sehingga kemasannya kalau kita diuraikan, bisa mencapai ke bulan nih jaraknya, yang harusnya ditempuh dalam beberapa juta tahun cahaya, ternyata dengan panjang DNA dalam diri kita sendiri ini udah bisa sampai ke sana. Jadi konsekuensinya ketika packaging, tentu organisme prokariot akan berbeda dari eukariot karena dari panjangnya itu sendiri. Untuk kromosom prokariot yang tadi saya bilang bentuknya sirkular, sebetulnya secara ukuran dia memang mikro, 350 mikron. Tapi ukuran si organisme itu sendiri jauh lebih kecil dari ukuran kromosomnya. Sehingga mau nggak mau tetap harus dipadatkan. Yang semula lingkaran lalu memadat membentuk lingkaran-lingkaran kecil, loop. Tapi loop ini sendiri tetap masih belum bisa. Jadi memadat lagi super coil, condense. Sehingga barulah bisa muat di dalam organisme prokariot. Sementara kalau eukariot, ini adalah kromosom. Kromosom ini yang seperti saya bilang ini adalah untaian DNA yang memadat. Kalau kita uraikan untaian DNA ini, apa yang kita temukan? Pertama dia akan berupa intertwine dari dua strand. Lalu kalau kita uraikan lagi menjadi loop. Ketika kita lihat lebih dekat, loop ini adalah histon protein yang warna pink dengan lilitan warna hijau ini adalah DNA. Ini adalah kromatin. Kita uraikan lagi, baru dia berupa DNA, untaian-untaian DNA. Jadi yang panjangnya sedemikian rupa yang seperti saya bilang tadi, dipadatkan dengan ada protein ini, histon, lalu membentuk loop, dikompres lagi, sehingga menjadi bentukan yang kita kenal dengan kromosom. Oke, selanjutnya dalam aspek kedua yaitu perbedaan dari aspek DNA, kurang lebih akan sama dengan perbedaan dalam aspek kromosom. Kita lihat lagi skema. Ini mudah banget juga nih. Terlihat bahwa, oh, yang satu hanya ada strand DNA in the middle of the cell. Yang satu ada DNA di dua tempat. Jadi untuk organisme eukariot, kesamaannya adalah kita semua memiliki backup DNA di mitokondria. Sementara kalau untuk organisme yang prokariot, mereka hanya mempunyai satu DNA yang letaknya di sitoplasma. Tidak ada DNA cadangan lainnya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya untuk DNA mitokondria, mereka memang serve majority untuk powerhouse. Sementara kalau untuk prokariot, segala macam kebutuhannya baik itu reproduksi, respirasi, digesti, semuanya bersumber dari satu DNA. Sementara untuk organisme-organisme eukariot, sumber DNA-nya ada dua sehingga mereka bisa berbagi fungsinya. Oke, kalau kita buat tabulasi, untuk prokariot, DNA-nya masih sifatnya sama, naked DNA. Sementara eukariot, dia berasosiasi atau berikatan atau dililit dengan protein histon. Sama
kromosomnya sirkular, DNA-nya pun juga berbentuk sirkular, dan eukariot, DNA-nya berbentuk linear, sama seperti kromosomnya. Dan kalau tadi juga dia ditemukan di dalam sitoplasma untuk kromosomnya, begitupun dengan DNA-nya. Hanya saja yang berbeda adalah untuk eukariot, ekstra DNA materialnya didapatkan di mitokondria. Untuk prokariot, beberapa ada yang punya plasmid, beberapa ada yang tidak. Beberapa bakteri mempunyai plasmid diketahui dan ini biasanya berfungsi untuk cadangan DNA, tapi ada juga yang tidak mempunyai plasmid. Untuk beberapa terapi gen, mereka juga ada yang menggunakan bakteri sebagai pengantar atau vektor atau pembawa yang biasanya kita gunakan DNA plasmid untuk diinjeksikan DNA yang sudah diperbaiki untuk diberikan kepada pasien. Oke, aspek yang ketiga yang terakhir dari perbedaan antara prokariot dan eukariot adalah gen. Sama seperti jumlah kromosom yang tadi diploid ataupun many chromosomes, untuk gen jelas sekali bahwa eukariot ada diploid dan prokariot atau haploid karena dia hanya ada single kromosom. Ketika kita bicara tentang gene expression yang sudah saya singgung di awal, tentu perbedaannya akan sangat signifikan. Kita manusia, sifat kita atau karakteristik kita ada banyak, sehingga dibutuhkan banyak pula gen yang mengatur masing-masing karakteristik. Sementara pada prokariot, mereka cuma punya satu kromosom yang mengatur keseluruhan fungsi yang mereka miliki. Sehingga bedanya untuk gene expression adalah eukaryotes akan lebih kompleks. Each gene will express a certain characteristic or certain traits. Sementara gene expression dari satu gen atau satu kromosom yang mereka miliki, mereka akan menghasilkan multiple protein yang akan mengatur berbagai macam fungsi. Eukaryot, one gene, one protein. Jadi tidak ada istilahnya sapu jagat nih kalau untuk prokaryot, satu gen akan menghasilkan berbagai macam protein, bisa 5, bisa 10 protein tergantung dari jenis organismenya. Sementara eukaryot jelas, satu fungsi diatur satu gen sehingga satu gen akan menghasilkan hanya satu protein. Sementara untuk strukturnya sendiri sebetulnya masih sama, ada DNA yang coding region atau yang kita sebut dengan exon, ada yang non-coding region atau yang kita sebut dengan intron. Coding region artinya adalah regio-regio yang diketahui memiliki kode untuk sifat tertentu yang akhirnya bisa melalui proses transkripsi, translasi sebelum akhirnya menjadi protein. Nah, bedanya lagi pada saat ekspresi gen di prokariot, mereka tidak punya yang namanya ini, cap structure dan poly A. Mereka ada fosfat ini, PPP ini, tapi mereka nggak ada tambahan cap structure di sini dan poly A. Gunanya dari dua hal ini adalah untuk stabilisasi dari messenger RNA. Prokariot tentu saja tetap mengalami central dogma, transkripsi, translasi, tapi mereka tidak stabil. Sementara kalau untuk eukariot, mereka lebih stabil karena ada additional structures yang untuk menjaga coding region di sini. Ibaratnya kalau untuk prokariot mereka ada rumah tapi nggak ada pagar, nggak ada satpam yang melindungi rumahnya sehingga mudah banget untuk dimasukin maling. Kalau untuk eukariot mereka ada pagar depan, pagar belakang sehingga nggak mudah ada orang masuk untuk merusak dari si rumahnya itu sendiri. Oke, ini central dogma, konsep yang saya yakin sudah kalian ketahui bersama sejak dari blok 3 dimulai. Ini juga analogi yang sudah pernah diberikan. Tapi pada saat kita bicara tentang gen prokariot dan eukariot, bedanya adalah yang satu kan nggak ada nukleus, satu ada nukleus. Jadi kalau di prokariot, proses central dogma it happens in just one place dan langsung. Sementara eukariot, dia bertahap. Oh, di nukleus dulu terjadi proses transkripsi.
ada tadi penambahan cap dan polyadenine tail. Nanti setelah terbentuk mRNA di dalam nukleus, baru dia diekspor ke sitoplasma sebelum akhirnya ditranslasikan menjadi protein. Karena prosesnya yang lebih kompleks di eukariot, mereka membutuhkan struktur yang tentu saja lebih stabil. Kalau prokariot terjadinya dalam satu tempat aja sehingga cenderung dia tidak stabil. Oke. Jadi proses transkripsi kita ketahui bersama adalah perubahan dari DNA ke messenger RNA. Ada tahap inisiasi. Mohon maaf bentar dulu ya. Ada tahap inisiasi, ada tahap elongasi, dan terminasi untuk proses-proses transkripsi ini. Bedanya di prokariot dan eukariot, tahap transkripsi terjadi di sitoplasma. Begitupun translasi nantinya. Kalau eukariot untuk transkripsi, dia terjadi di nukleus. Nah, kalau eukariot sendiri kan pasti udah belajar dari siklosel. Ada yang G1, ada yang S. Menyebabkan proses-proses dari DNA replikasi, divisi dari atau pembelahan dari sel itu ada fase-fasenya sendiri. Tidak langsung terus-menerus tanpa ada timing yang tepat. Kalau prokariot mereka nggak ada siklus sel, jadi nggak ada definite timing kapan terjadinya transkripsi, kapan terjadinya translasi. Dan enzim yang berperan dalam proses transkripsi, untuk eukariot kita punya lebih dari satu enzim RNA polimerase. Sementara prokariot, lagi-lagi karena dia sederhana, dia cuma punya satu enzim RNA polimerase. Lalu ada yang namanya promotor region. Promotor region itu ibaratnya kalau kalian baca buku, promotor region adalah bagian pendahuluan yang mengantarkan kalian ke isi buku. Gunanya adalah sebagai tempat perlengketan dari transcription factor dan activating factor. Makin kompleks suatu organisme, maka akan makin banyak elemen-elemen yang terletak di regiopromotor. Kenapa? Untuk manusia contohnya, satu gen itu bisa berinteraksi dengan banyak gen lainnya. Jadi, untuk terjadinya interaksi gen satu dan gen lainnya, mereka akan butuh tempat perlengketan. Contohnya aja misalnya kalian punya teman banyak nih, circle kalian mungkin ada 10. Jadi masing-masing teman-teman itu mempunyai efek atau tempat yang berbeda di hati kalian. Oh, untuk teman A saya akan meluangkan waktu di hari Senin jam 1. Untuk teman B mungkin saya akan ketemu di hari Selasa nih. Begitu pula dengan eukariot. Masing-masing gen bisa berinteraksi dengan lebih dari satu gen. Sehingga mereka butuh tempat-tempat spesifik untuk masing-masing gen yang berinteraksi. Sementara prokariot tadi jelas dia cuma ada satu gen, satu kromosom. Jadi elemennya jauh lebih sedikit, tidak sekompleks elemen yang terdapat di regiopromotor organisme eukariot. Lalu, ini sama seperti yang ada di skema sebelumnya, transcriptional unitnya cuma satu gen untuk satu protein pada eukariot. Sementara kalau prokariot, singular gen itu, singular kromosom itu akan menghasilkan banyak protein. Jadi kayak dulu kalau guru SD ngajarnya bisa berapa mata pelajaran, tapi begitu kalian masuk SMP, SMA, lebih advance pengetahuannya, maka akan ada guru matematika, akan ada guru fisika, guru biologi, tidak lagi satu guru untuk mengajarkan berbagai macam mata pelajaran. Nah, tahap terakhir dari proses translasi, dari proses ekspresi gen adalah translasi. Apakah mereka juga berbeda? Tentu aja berbeda tergantung dari tahapan-tahapannya itu sendiri. Translasi sendiri kita ketahui sebagai last step of decoding untuk mendapatkan produk yang bisa kita gunakan. Ada inisiasi, elongasi, terminasi sebelum akhirnya messenger RNA berubah atau bertransformasi menjadi protein. Pada organisme-organisme eukariot, proses translasi itu adalah intinya pembentukan polipeptide atau protein yang dimulai ketika ada transfer RNA membawa asam amino yang sesuai dengan kodon di sini, ya kan?
Ini adalah start codon nih, AUG. AUG pasangannya apa? UAC. Nah, UAC dan AUG adalah pasangan codon yang kalau kita lihat di tabulasinya akan membawa asam amino metionin. Jadi setiap organisme eukariot dia akan dimulai oleh asam amino metionin untuk proses translasinya. Sementara nanti setelahnya akan diikuti lagi nih oleh tRNA lain yang membawa asam amino yang sesuai. Kalau untuk di prokariot gimana? Proses translasinya, asam amino yang pertama dibawa adalah F-metionin, bukan metionin. F-metionin itu adalah ibaratnya menyerupai metionin, tapi tidak sekompleks metionin. Karena seperti tadi saya bilang, dia one singular gene, one singular chromosome produces many proteins. Sementara kalau untuk eukaryotes, asam aminonya tentu akan lebih banyak bervariasi karena satu gen akan hanya menghasilkan satu protein, sementara sifat atau traits yang kita miliki lebih dari satu, banyak sekali. Ini yang saya bilang tadi, lifetime dari messenger RNA-nya sangat singkat karena dia tidak stabil. Prosesnya terjadi di satu tempat. Sementara eukariot bertahap. Harus misalnya nih, direbus dulu, baru digoreng, sehingga sifatnya lebih tahan lama nih masakan tersebut. Jadi kalau kita ibaratkan, mRNA pada eukariot akan lebih stabil karena dia sudah melalui proses pengolahan yang sedemikian rupa, mungkin ditambahkan pengawet ketika dimasak misalnya ya, sehingga bisa bertahan mulai dari beberapa jam hingga beberapa hari. Sementara kalau eukariot sendiri hanya dalam hitungan detik ataupun menit. Untuk kuliah saya sebagai pengantar mengenai perbedaan eukariot dan gen prokariot sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Karena perbedaannya nggak akan terlalu banyak dan juga itu adalah sifatnya konsep. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan cukup mudah ya. Ada pertanyaan, Dik? Putri Salsabila, saya nggak bisa lihat yang di ruang kelas, saya stop share terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Silakan, mungkin dari Putri dulu, baru nanti Akbar. Baik dokter, terima kasih. Perkenalkan saya Putri Salsabila dari kelas beta. Izin bertanya dok mengenai bentuk DNA dok. Kan yang di prokariot tadi kan sirkular, berarti sama seperti yang dibentuk mitokondria ya dok. Soalnya penjelasan IT dari dokter Triwarni kemarin bentuk dari yang di mitokondria itu sirkular juga. Terima kasih dokter. Oke, tunggu bentar ya. Jadi kalau misalnya untuk bentuk DNA, apakah DNA nukleus dan DNA mitokondria ini beda nih bentuknya gitu ya Putri ya? Iya dokter. Kalau DNA eukariot, tadi sepakat bahwa bentuk DNA-nya linear kan ya? Yang sirkuler, yang prokariot, tapi linear intertwine. Jadi kalau untuk jawabannya apakah sama bentuknya? Sama. DNA mitokondria dan bentuk DNA nukleus sama-sama linear, namun dia mengalami intertwine between the two strands sehingga berbentuk seperti lilitan. Oke, Akbar silahkan. Baik dokter, terima kasih atas kesempatan. Saya Akbar Triandra dari kelas bertanya. Kan di dalam organisme prokariot dan eukariot itu ada ekstra DNA, ada yang di mitokondria, kalau yang di prokariot itu pas satu kedua DNA tersebut akan mengalami ekspresi gen dok, kayak di DNA utamanya itu. Ya, lanjut. Saya agak patah tadi mendengarnya. Gimana Akbar, apa bisa ditulis di chat aja? Echo soalnya kan di ruang kelas. Mungkin sementara menunggu Akbar untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat, saya bisa minta tolong bagi yang lain, silakan langsung untuk bertanya. Sheila. Baik dok, perkenalkan nama saya Sheila Kalista dari kelas Epsilon. Izin bertanya, tadi kan antara perbedaan di transkripsi yang transkripsi itu tuh, ya bagian transkripsi itu tuh menyebutkan bahwa kalau yang
proeukariotik itu tuh mempunyai more than satu gene atau poli. Dan juga kalau misalnya yang EU tuh hanya punya satu gen. Maksud dari itu tuh apa, Dok ya? Makasih, Dok. Oke, jadi mungkin saya jelaskan sekali lagi. Jadi kalau perbedaannya, maksudnya bukan karena eukariot punya satu gen aja nih, bukan. Jadi eukariot itu sebetulnya seperti yang saya jelaskan punya 20.000 sampai 30.000 gen kayak manusia ya. Tapi masing-masing gen hanya menghasilkan satu protein. So one gene, one protein. Sementara kalau organisme prokariot, they only have one chromosomes, single chromosome. Di dalam single chromosome itulah terletak semua fungsi-fungsi yang harus diatur sehingga one gene in prokaryotes produces many proteins at once. Sementara kalau manusia yang lebih kompleks, satu gen, satu protein, karena satu gen, satu sifat, satu protein. Tapi secara akumulasi, we have thousands of genes. Gitu ya, Sheila ya? Makasih banyak, Dok. Oke, sama-sama. Saya kayaknya belum pernah interaksi sama kelas Epsilon ya. Kalian belum pernah online nanti? Oke, Mikiel. Terima kasih Dok atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Michelle dari kelas Beta. Izin bertanya Dok, maaf tadi saya masih agak bingung Dok tentang gen coding. Berarti gen coding itu sama aja dengan exon gitu ya Dok ya? Atau beda? Soalnya di salah satu slide yang perbedaan transkripsi di prokariot sama eukariot, itu ada beda gitu Dok. Kayak ada splicing dulu, baru ada gen coding lagi. Jadi saya mau bertanya Dok, itu sama atau beda Dok? Terima kasih. Harusnya kan sama. Faiz, boleh di-mute dulu, Faiz. Oke, terima kasih. Jadi, Michelle, kalau untuk yang coding, gene coding, apakah dia beda atau sama dengan ekspresi gen atau pokoknya apa sih artinya coding gene, coding region itu ya? Gitu ya. Oke. Jadi dalam suatu struktur gen, kita kenal ada coding region, ada non-coding region. Padahal sebetulnya kita tahu bahwa satu gen akan membawa sifat tertentu. Jadi pikirnya bahwa oh berarti gen itu semuanya pasti akan dibaca nih, akan menjadi suatu produk. Padahal enggak ternyata. Jadi ibaratnya gen itu suatu buku, ada kayak halaman daftar isi, ada pendahuluan yang orang nggak baca dan dia tidak contributing to the story. Misalnya kayak novel Harry Potter lah yang zaman dulu saya suka baca. Mungkin yang bagian informasi penerbitan pencetakan saya nggak akan skip karena dia nggak contributing ke storyline-nya. Nah, non-coding region adalah halaman-halaman tersebut tuh yang dianggap tidak berkontribusi terhadap isi dari gen. Yang berkontribusi hanyalah ada coding region. Nah, yang ditranslasikan yang melalui proses transkripsi translasi, actually both of the regions, tapi yang akan menjadi produk hanyalah coding region. Namun, seiring berkembangnya teknologi, orang makin melirik nih yang non-coding region, masa sih cuma ibaratnya kayak junk genes gitu, junk portion of genes. Ternyata mereka juga berperan nih, karena kalau nanti kalian belajar, udah dapat belum dari Dr. Ahmad tentang splicing intron? Intron ketika kalian proses central dogma, ekspresi gen, akan ada proses pemotongan intron. Ada ya? Nah, kan intron kan dibuang kan karena nggak akan dibaca. Tapi ada banyak penelitian yang melihat saat ini kalau terjadi kesalahan dalam splicing intron, itu bisa berakibat kepada gangguan fungsi dari gen. Atau sebetulnya splicing intron ini dia bisa terjadi dalam banyak variasi, makanya bisa timbul polimorfisme juga. Jadi ibaratnya kalian punya kue, kalau kalian yang motong itu mungkin mulai dari jam 7, tapi kalau ibu kalian yang motong mungkin mulai dari posisi pukul 3. Splicing intron itu seperti itu, kuenya akan sama tapi potongan-potongannya yang beda. Gitu ya, jadi coding region adalah segmen yang bisa dibaca untuk menghasilkan protein. Oke.
Saya kembali ke pertanyaannya Akbar. Apakah DNA yang di dalam mitokondria atau plasmid akan mengalami ekspresi gen? Iya, sama. Makanya yang seperti saya bilang di pola pewarisan inheritance mitokondrial, kalau DNA mitokondria si ibu rusak dan diwariskan ke anak keturunannya, bisa menyebabkan terjadinya suatu kondisi atau penyakit. Berarti semua DNA, baik itu terletak di mitokondria, nukleus, ataupun plasmid, akan melalui proses sentral dogma atau ekspresi gen. Oke. Silahkan sekarang Ratu sebelum saya menjawab pertanyaan Sultan. Izin bertanya dok, sesuai penjelasan dokter tadi, kalau ekspresi gen itu dipengaruhi oleh seberapa kuat protein histon mengikat DNA kan. Lalu bagaimana cara agar menjaga agar ikatan histon terhadap DNA itu tetap stabil dan terjaga dok, agar tidak terhambat transkripsi. Terima kasih dok. Oke, itu pertanyaannya bagus banget Ratu. Sebetulnya pertanyaan sejuta saintis mungkin ya. Gimana sih caranya untuk menjaga bahwa si histon ini dengan ikatan dengan DNA ini dalam keadaan yang oke sehingga DNA atau gen bisa diakses dan bisa terekspresikan. Soalnya kalau tiba-tiba dia nggak bisa diekspresikan, ada konsekuensi tertentu ya. Inilah yang sebetulnya adalah mekanisme epigenetic mechanism. Ada yang namanya orang itu sakit akibat perubahan yang terjadi beyond their genes. So, if the changes happen pada saat proses metilasi atau penambahan gugus metil di DNA yang berikatan dengan protein histon tadi, itu bisa menyebabkan timbulnya suatu penyakit. Jadi susunan DNA-nya nggak berubah. Selama ini kan saya ngasih taunya bahwa, oh, kalau ada perubahan susunan DNA, bisa variasinya, bisa mutasi, bisa polimorfisme, bisa sakit atau bisa rentan sakit. Nah, ternyata ada yang namanya kondisi sakit, tapi nggak ada perubahan di susunan DNA. Yang terjadi adalah perubahan di ikatan atau perlengketan tambahan molekul ke DNA yang tadi saya bilang dililit oleh protein. Either dia protein histonnya berikatan kuat, atau tiba-tiba protein histon dan DNA itu ada ketambahan gugus metil, itu adalah epigenetic mechanism. Epigenetic mechanism diduga bisa terjadi akibat paparan-paparan yang kita alami sehari-hari. But it doesn't happen in just one generation. Biasanya epigenetic mechanism itu terjadi akibat proses paparan yang melintasi 2-3 generasi, nanti di generasi keempat baru dia manifestasi. Jadi seperti proses evolusi. Hanya saja evolusinya ini dalam hal kaitannya dengan penyakit, kondisi yang tidak memberikan benefit bagi manusia. Caranya gimana? Mulai dari segala macam yang dilakukan saat ini, yang saya bilang kemarin kan, trauma bisa diwariskan, trauma psikis bisa diwariskan. Preferensi kalian terhadap lagu, terhadap makanan, kopi, minuman, terhadap pasangan, semuanya diatur oleh mekanisme epigenetik. Jadi kalian misalnya sekarang ada yang mungkin mengalami gangguan penyesuaian, stres akut nih. Kan selama 6 bulan adalah masa penyesuaian ya. Jadi wajar banget kalau misalnya kalian ada yang masih depresi, bukan depresi juga ya kali ya, mungkin stres akut lebih cenderung ke sana. Ada nggak yang masih males gitu? Aduh mau kuliah, males banget sih. Denial, waduh tugas praktikum. Atau bangun tidur dengan perasaan berat bahwa aduh ya masih kuliah ya, belum Sabtu, belum Minggu. Itu wajar banget. Tapi those things actually can be passed on to your children in the future atau grandchildren. Jadi benar-benar harus kita jaga apa yang kita lakukan saat ini supaya tidak terjadi terus-menerus dan kita pass on ke anak cucu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab Ratu. Lalu untuk Sultan. Prokariot tuh nggak punya polyadenine tail. Fungsinya apa? Kalau kita di eukariot, kita punya polyadenine tail, itu adalah seperti yang saya bilang tadi, Sultan. Dia membantu mRNA molekul menjadi lebih stabil dan tidak mudah terdegradasi. Karena tadi ya, proses
transkripsi, translasi di eukariot butuh waktu. Ada fase-fase. Harus tunggu nih, harus tunggu jam 7 baru kita masuk ke fase ini. Harus tunggu jam ini misalnya ya. Nah, dalam hal menunggu, kita butuh sesuatu yang membuat kita lebih stabil. Contohnya kalian nunggu kuliah nanti jam 1 dari Bu Rara. Lapar, pasti makan dulu, keluar dulu, biar kalian emosinya nggak mencang-mencong, misalnya, ih males banget, bete banget mau kuliah, belum lagi nanti ini hujan, mendingan di rumah gitu ya. Jadi fungsinya adalah untuk membuat dia lebih stabil dan mencegah adanya degradasi. Lalu kalau misalnya dia kebanyakan, sejujurnya saya belum pernah mengetahui kalau misalnya kalau poly-TLE itu kebanyakan apa sih dampaknya bagi proses transkripsi translasi. Tapi bisa jadi kalau dia terlalu banyak, di dalam tubuh kita ada yang namanya gene dosage. Tidak boleh ada yang berlebihan. Jadi segala sesuatu itu kayak di Al-Quran juga ya, tidak boleh berlebihan. Kalau terjadi berlebihan gen, akan terjadi kebingungan instruksi. Kayak misalnya ibaratnya dulu istilahnya kalau di dalam kapal ada 2 nahkoda akan bingung mau ikut kapten yang mana. Jadi kalau ada poly-TLE yang berlebihan, maka mereka juga akan mengalami kebingungan fungsi atau bahkan misalnya akibat terlalu banyak si TLE, si molekul mRNA akan menjadi tidak bisa didegradasikan sama sekali, bahkan bisa jadi dia tidak akan bisa melalui tahap translasi. Malah nggak bisa dikutak-katik, nggak disentuh-sentuh, karena dia nggak bisa dilakukan transformasi atau perubahan. Oke. Begitu ya Sultan. Oke, silahkan Aidil mau bertanya. Baik, ya terima kasih dok atas kesempatannya. Izin bertanya dok. Tadi kan sesuai dengan paparan dokter nih, ada yang apa tuh kayak eukariot tuh dia punya double protection yang pagar-pagar tadi. Terus yang prokariot dia cuma punya pagar belakang doang gitu kan. Jadi yang eukariot ini lebih aman gitu kayak gitu. Dan jadi kalau untuk yang prokariot itu dia survive-nya gimana dok? Survive maksudnya survival dari organismenya atau gimana nih Aidil? Iya, mungkin yang kayak saat dia dari organismenya gitu-gitu dok. Sebenarnya kalau dalam hal survival, organisme-organisme prokariot tetap bisa bertahan dengan mekanisme yang mereka miliki. It doesn't mean like langsung, berarti kalau mekanisme mereka tidak stabil, sehingga mereka akan sulit untuk bertahan hidup di dunia ini. Begitu kan konsepnya? Enggak, jadi mereka tetap bisa bertahan hidup, melakukan reproduksi, melakukan proses respirasi, digesti di dalam tubuh organismenya itu sendiri. Hanya saja memang kalau kita lakukan komparasi, this is why when we do comparison, yang satu akan terkesan bahwa ini lemah, ini lebih kuat. Tapi tidak serta-merta bahwa mereka akan mengalami kesulitan untuk keberlangsungan hidupnya. Tapi memang sistemnya mereka mRNA-nya tidak stabil. Sehingga Tuhan udah tahu nih, mRNA-nya nggak stabil. Ya udah, berarti proses central dogma atau gene expression yang only lasted for seconds or minutes to avoid them from not being able to continue living in this world. Jadi tidak jadi bahwa mereka gagal hidup nih, enggak. Karena memang ekspresi gennya cuma berlangsung singkat, jadi dengan mRNA yang tidak stabil, mereka tetap bisa hidup. Ada lagi yang mau menanyakan? Pak, sudah cukup? Terima kasih dok. Sama-sama. Nanti saya mohon ya Aidil ya, udah tahu ya lantai 2 untuk absennya, saya mohon nanti dikirimkan. Oh iya, siap-siap dok. Oke. Puan, silakan Puan. Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya dok. Tadi dokter menjelaskan tentang bentuk prokariot sama eukariot. Kalau prokariot itu sirkuler, kalau eukariot itu kan linear. Nah, terus dokter tadi bilang kalau dia sirkuler itu kan dia mesti dipadatkan lagi, terus dikondensasi lagi. Sama juga kayak yang di eukariot itu kan walaupun linear, dia kan kromosom itu kan melalui pemadatan benang-benang dulu kan dok. Nah, itu cara memadatkan benang-benangnya itu gimana ya dok? Apa ada enzim tertentu atau ada molekul atau protein? Sekian dokter, terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaannya Puan, ini menarik banget. Jadi yang bisa buat si
DNA ini memadat ini apa sih? Jangan-jangan ada kayak misalnya kalau kita mikir ada lem ya, di lem dulu kah atau gimana gitu ya. Nah, kalau untuk di manusia, contoh yang mudah aja ya di eukariot di manusia, si DNA ini bisa menjadi lebih memadat yang tadi nih karena ada protein-protein. Kalau misalnya benang di untai kan jelas panjang, tapi kalau misalnya kayak ada bola, dibikin kayak yarn ball yang anak bulu suka main kan dililit, ada yang bisa dililit, maka mereka akan otomatis memadat. Jadi dengan adanya ikatan dengan molekul-molekul lain, maka akan terjadi folding itu untuk eukariot. Nah, untuk prokariot, foldingnya sampai sekarang masih belum diketahui dengan pasti. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba coiled, mengeriung sendiri, padahal jelas dia naked DNA. Jadi yang bisa saya sampaikan untuk mekanisme eukariot, pengemasannya bisa terjadi folding akibat ada interaksi dengan molekul lain. Untuk prokariot belum diketahui dengan jelas. Ada lagi yang mau ditanyakan dari yang lain? Tadi kalau nggak salah Khairan tadi ngangkat tangan nggak jadi Khairan? Enggak jadi, Dok. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak sudah cukup, Dek? Oke. Kalau memang sudah cukup, nanti insya Allah di hari Jumat, besok seharusnya ada jadwal Dokter Anissa, praktisi, tapi beliau berhalangan, jadi saya nggak tahu apakah sudah dikabari oleh Korta, apakah ada jadwal yang dimajukan, nanti mohon diikuti saja kalau memang ada jadwal dosen lain. Di hari Jumat, nanti kita akan diskusi pleno mengenai skenario Down syndrome pada hari ini. Dan setelah pleno, mohon bersiap akan ada kuis ya. Untuk hari ini, kalian pengen ada kuis atau enggak sih? Kemarin-kemarin soalnya ada yang nanya, Dok, kuliah Dr. Zizka kok nggak ada kuis? Kalian pengen kuis ya? Nggak mau nambah nilai? Kalau misalnya emang pengen kuis, saya adakan hari ini. Kalau emang nggak mau, ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Sepakat nggak usah kuis ya, berarti ya? Oke. Jadi kalau untuk nilainya, kalian sendiri sepakatnya diambil dari apa? Karena saya udah 3 kali kuliah, saya nggak kasih kuis. Karena saya butuh untuk memberikan nilai. Kalian ada yang menyepakati nggak? Misalnya mau dalam bentuk apa nih? Pengambilan nilai tambahannya. Jika ingin dalam bentuk tugas, saya mah siap-siap aja ngasih tugas. Tapi kalian nanti akan udah banyak overwhelmed dengan tugas-tugas praktikum. Tapi tentu aja nilai